tanpa tujuan, tak ada cerita tanpa perjuangan, tak ada hidup tanpa kesalahan, hadapi tanpa penyesalan. Selalu ada pelangi setelah hujan, di balik kesusahan ada kemudahan. Tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan selalu berdoa. Katakan pada dunia, jangan menyerah karena ada Allah. Tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan mohon ampunan. Katakan pada mereka, Allah kan tuntun langkahmu di jalan cerita, di jalan cerita, di jalan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berbuka puasa untuk semua teman-teman cerita yang ada di rumah. Senang sekali hari ini saya Ajeng Moada, Ustadz Akmal dan juga teman-teman dari Storyline dapat kembali hadir menjumpai Anda di Jalan Cerita. Teman cerita yang ada di rumah, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa agama seseorang itu tergantung dari agama teman baiknya. Untuk itulah hendaklah kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman baik kalian. Nah, berbicara tentang hadis ini, ada seorang teman cerita yang telah hadir di studio hari ini. Ada Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Tommy? Masya Allah. Jadi jalan cerita dari sahabat Tobi ini memang sangat berkesesuaian dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya bagaimana jalan cerita dari Tobi sendiri? Bagaimana lebih detailnya lagi? Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Jadi ketika saya Masya Allah, kita tahu bahwa setiap orang itu jika kita mengingat kembali lagi masa lalu kita sebelum akhirnya seperti Tommy sekarang ini memutuskan untuk berhijrah dan pindah dari kebiasaan yang lama, tentu hati kita itu akan ada rasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun teman-teman cerita di luar sana pasti juga ingin tahu apa sebenarnya yang pernah Tommy alami kemarin hingga bisa jadi seperti ini, agar mereka bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah Tommy rasakan kemarin. alhamdulillah dengan adanya silaturahmi daripada teman-teman, doa daripada teman-teman ini, sehingga saya bergairah untuk mereka mengajak saya untuk sholat. Yang tadinya saya ini orang yang memang betul-betul tidak suka dengan namanya ini agama. Tapi doa daripada teman-teman, usaha daripada teman-teman untuk daripada silaturahmi. Sebelum mereka silaturahmi mereka berdoa. Setelah sholat mereka berdoa, mereka musyawarah, kemudian targetnya mereka ini siapa? Yaitu saya. Alhamdulillah satu kali bahkan sampai dengan 100, sampai berulang-ulang. Tapi mereka ini Masya Allah, mereka ini tidak patah semangat. Bahkan mereka berdoa, saya caci maki mereka. Saya maki, kemudian saya ngomongkan, tetap mereka ini istiqomah. Silaturahmi ke saya lagi dan lagi. Bahkan sampai saya, alhamdulillah sampai dengan saat ini saya
dengan saat ini saya alhamdulillah istiqomah dalam tunaikan daripada ini agama. Masya Allah. Padahal saya tidak suka dengan ini agama. Hmm. Berkat mereka, doa mereka, kasih sayang mereka sama saya sampai dengan saat ini. Bahkan semua saya sudah lewati. Minuman keras, narkoba, bahkan orang tua saya ini Masya Allah sering saya bantah, bahkan hampir saya pukul. Tetapi dengan asbab daripada doa orang tua, sungguh-sungguh alhamdulillah sampai dengan saat ini. Bahkan dulu itu dengan pekerjaan semua selesai, tapi mau pekerjaan dengan apa saja tapi tidak ada apa-apanya. Tapi dengan agama maka semua Allah mudahkan. Masya Allah. Semua tidak ada apa-apanya, semua ini kita akan tinggalkan. Tapi dengan asbab daripada ini agama, semua Allah selesaikan. Bahkan saya ini tidak yakin bahwa Allah itu ada. Tetapi dari alhamdulillah saya yakin dan percaya bahwa Allah itu ada. Allah bersama saya sampai dengan saat ini. Kadang rasa bosan itu timbul, tetapi saya dengar ceramah dengan teman-teman, keluar bergerak, kemudian mereka ajak jamaah tabligh, mereka ajak saya keluar daripada 3 hari sampai dengan saat ini saya istiqomah dari 2013. Jadi benar ya, jadi dari benar 2000. apa yang Rasulullah SAW sebutkan ya Ustadz Akmal, bahwa memang agama seseorang itu tergantung agama dari teman baiknya. Dia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh teman baiknya. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita usai jeda yang berikut ini. Teman cerita yang di rumah jangan kemana-mana, tetaplah di Jalan Cerita. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Syafi'i du'ana. Maulana ya Maulana, ya Syafi'i
Teman cerita yang di rumah, Anda masih bersama kami di Jalan Cerita dan masih ada seorang teman cerita inspiratif yang sedang membagikan jalan ceritanya dengan kita. Ada Tommy Turede di sini. Tommy, tadi saya juga sampai terharu saat saya menanyakan bagaimana jalan cerita Anda dan tiba-tiba Anda berlindangan air mata. Mungkin saat itu Anda memikirkan bagaimana pertama kali teman-teman Anda ini mengajak Anda untuk ayo berhijrah, ayo pindah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana di situasi seperti apa waktu pertama kali mereka mengajak Anda dan siapa itu? Mereka mengajak saya itu seperti mereka itu menasihatkan. Jadi mereka itu kan datang ke rumah saya, ketok pintu, kemudian mereka salam, saya buka pintu, aduh mereka lagi, aduh mereka lagi. Sampai saat itu kan saya kan tidak ada waktu, tidak ada waktu. Yang di benak saya ini cuma kerja. Kalau nggak kerja nggak dapat uang, kasihan anak-anak mau makan apa, istri juga mau makan apa. Bertahun-tahun mereka ajak saya, sampai pada saat 2013 itu, pada saat saya itu kan kemarin kan di salah satu bank swasta, di Gorontalo. Pada saat itu saya mutasi ke daerah Limboto. Pada saat itu hari Kamis mau malam Jumat, mereka sudah musyawarahkan, mereka telepon saya, Tom kita mau keluar mau 3 hari katanya. Kalau dulu kan kayak macam pesantren kilat kan, nah ini kan kayak macam 3 hari. Kita mau 3 hari Tom, di mana? Di daerah Hubulo sana, belakang Hubulo. Terus mau ngapain di sana? Ya di sana itu paling kita mau sholat, belajar sholat. Kenapa enggak di rumah saja? Tapi Tom lain suasananya. Bergerak dulu, insya Allah dengan ada teman satu ini kita bergerak, maka Allah Subhanahu akan bantu kita. Loh, kok begitu? Ya, Nabi udah dikasih contoh kan, kayak macam Nabi Ibrahim. Kemudian ada beberapa nabi yang dibilang ke saya itu kan. Di situ saya terharu. Ya sudah, bergerak, insya Allah dengan adanya saya bergerak ini, insya Allah semua pertolongan Allah itu datang. Artinya dari saya ini semua, saya bergerak ini mau ikut mereka ini, semua masalah-masalah itu saya tuntas. Alhamdulillah saya keluar 1 hari, saya lihat mereka sholat, habis sholat makan, tapi dengan sunnah Nabi. Semua dengan sunnah Nabi. Saya lihat kok makan lagi, habis itu tidur lagi, habis itu baca Quran lagi, banyak seperti itu, baca Quran. Kemudian mereka mujakarah, yang tadinya kita mujakarah itu mulai dari adab istinja, mau masuk WC masuk dengan kaki kiri, keluar WC keluar dengan kaki kanan. Tapi sebelum itu kita baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, masuk WC dengan tangan kiri, dengan kaki kiri, keluar WC dengan kaki kanan, Allahumma ghufranaka alhamdulillah. Seperti itu. Tapi setiap hari itu ada beberapa adab tidur, adab istinja. Pokoknya sehari dari Nabi bangun sampai dengan dengan tidur kembali. Masya Allah. Jadi teman-teman ini menuntun Anda untuk bisa lebih dekat lagi kepada Allah dan mengikuti cara-cara Nabi ya. Bagaimana dengan orang tua dan keluarga Anda saat melihat, wah, Tommy yang dulu berbeda dengan Tommy yang sekarang? Bagaimana respon mereka? Respon mereka tuh tidak ada, paling cuma 1 hari 2 hari. Tommy ini saya tahu orangnya gimana. Orangnya ini luar biasa, dia punya itu kelakuan. Makanya saya buktikan. Tapi dengan niat saya, ya Allah bimbing saya. Waktu itu memang belum tahu doa, baca doa belum tahu. Semuanya belum tahu, gelap semua. Dengan adanya saya, dengan teman-teman ini, alhamdulillah kita sampai dengan saat ini. Baca doa, baca Quran, sampai dengan selesai, alhamdulillah. Maka saat ini harus saya komitmen di diri saya, harus saya jaga sampai dengan saya mati.
Karena ada beberapa teman saya, ustadz-ustadz saya itu, mereka nasihat di saya. Setiap hari, setiap saat. Bahkan kalau saya sudah mau, saya lihat teman-teman saya yang belum hijrah atau belum itu, kan saya tergoda. Tapi ya semua tergantung dari saya. Iya. Terus banyak bertanya. Masya Allah. Kalau dibedakan atau dibandingkan sikap seorang Tommy yang dulu dengan seorang Tommy yang setelah berhijrah kepada kedua orang tua, adakah perbedaan? Beda. Yang dulu itu, yang tadinya orang tua itu kita anggap nggak ada apa-apanya. Tapi kalau sekarang, kalau perlu kotorannya itu saya ambil. Kalau perlu saya urus sendiri. Cuma namanya orang tua kan, dia kan nggak mau kayak begitu kan. Cuman insya Allah ketika orang tua kan, saya kan sudah sakit-sakitan, insya Allah saya bisa berhikmat kepada beliau. Itu niat saya. Itu aja. Bagaimana dengan perasaan Tommy sendiri? Dulu waktu belum mengenal Tuhan dan belum dekat dengan Tuhan, dan sekarang akhirnya dengan teman-teman yang selalu mengajarkan dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan perasaan yang Tommy rasakan? Kalau kemarin belum kenal dengan Tuhan itu semuanya tenang. Masih pakai akal kan. Dengan pekerjaan semua dianggap, tapi kita anggap gampang, tapi hati kita berkecamuk. Terus semua memang capek kan, ya, tidak tenang. Tapi dengan adanya petunjuk atau dari Allah, alhamdulillah semua serba gampang. Berat kita rasa gampang. Nah sekarang tugas-tugas saya ke teman-teman, bagaimana saya rasakan itu saya ngomong ke mereka, tapi dengan hikmah. Saya tidak bisa, saya cuma bisa menyampaikan seperti teman-teman saya kemarin. Saya cuma bisa menyampaikan, saya niat dari rumah, saya doakan mereka, kemudian saya saya doakan mereka, saya silaturahmi kepada mereka, cuman ngomong saja. Alhamdulillah, tanya apa kabar. Setelah itu saya ngomong nanti kalau saya pulang itu cuman ngomong saya jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Semua apa yang ada ini kita akan tinggalkan. Yaitu dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Udah, saya pulang lagi. Kemudian ke teman lagi. Alhamdulillah ada beberapa teman yang sudah berkat doa, berkat usaha, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala itu kasih hidayah. Tugas kita hanya bergerak saja. Masya Allah. Allah yang kasih hidayah. Betapa beruntungnya seseorang yang bisa memiliki teman-teman yang selalu mengajak kepada kebaikan, ya Ustadz Akmal ya. Bagi Tommy, dari tadi Tommy selalu menyebutkan bahwa teman-teman dari awal hijrah sampai proses hijrah dan sampai sekarang ini teman-teman selalu Tommy sebutkan. Sebenarnya arti teman-teman semua, sahabat-sahabat yang Tommy miliki bagi kehidupan Tommy, apa arti mereka bagi Tommy? Artinya sahabat itu ya teman suka maupun duka. Jadi bagi saya teman itu alhamdulillah peduli terhadap saya kan. Masya Allah, teman suka dan duka yang selalu ada. Ustadz, luar biasa jalan cerita kali ini, apa yang telah dihadapi Tommy dan bagaimana teman-temannya bisa membawa dia ke jalan kebaikan. Bagaimana Ustadz melihat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita melihat
bagaimana sahabat kita Ustadz Tommy di dalam perjalanan hidupnya. Semua adalah tidak terlepas daripada innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya tidaklah Allah akan merubah nasib sesuatu kaum sebelum dia sendiri yang akan merubahnya. Sahabat kita begitu ia menyadari bahwa kehidupan ini tidak akan lama, maka tentu ada motivasi yang menggerakkan dirinya. Di samping itu adanya sahabat-sahabat yang tentu yang membawa, mengajak, bahkan setiap hari sampai tadi kita mendengar bahwa sahabat kita merasakan orang-orang ini saja. Mengapa mereka lagi? Tapi ketika perasaan itu semakin datang menggerogoti ia, maka hatinya senantiasa terbuka. Inilah yang dikatakan hati yang masih menerima nasihat. Yang hati yang belum tertutup. Sementara ada kawasan sebagian orang-orang yang ketika didatangi nasihat, didatangi kalimat-kalimat untuk seruan-seruan yang baik. Tapi betapa meruginya mereka ketika khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah tutup hati mereka keras. Wa ala samaihim, Allah tutup pendengaran mereka. Wa ala absarihim, Allah tutup pandangan mereka. Ketika sudah tiga-tiganya ini sudah hati keras, telinga tertutup, matanya juga sudah tidak bisa lagi memandang sesuatu kebaikan, maka bisa kita takbirkan 4 kali sebagai tanda kematiannya. Sudah tidak ada manfaat kehidupannya lagi ketika ia sudah tertutup dari semua makna ini. Jangankan itu, Nabi Yunus saja ketika ia dilemparkan Allah ke dalam mulut ikan nun yang begitu besar, Allah memerintahkan, wahai Nun, engkau telan Nabi Yunus. Karena ada kegelisahan yang ia meragukan kebesaran Allah. Ketika pada saat itu ikan nun membawa Nabi Yunus ke dalam dasar lautan. Dijelaskan di dalam Al-Quran, pada saat itu bertemunya 3 kegelapan. Kegelapan di malam hari yang begitu gelap, yang begitu dahsyat. Kegelapan di dalam dasar lautan yang paling dalam, yang paling bawah tentu begitu gelap. Kegelapan di dalam perut ikan yang begitu busuk dan begitu hitam. Disitulah Nabi Yunus bersujud dan berdoa. Dia mengangkat tangannya, dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus adalah seorang nabi. Ia pun bersujud dan berdoa, Allah terima taubatnya. Nabi Adam juga ketika ia terlempar daripada surga karena memakan buah khuldi, ia bersujud selama puluhan tahun lamanya. Kemudian dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makna ketika tadi kita mendengar bahwa beliau, teman kita, sahabat kita telah hijrah pada Jaris. Memang tidak jarang orang-orang mengatakan dia sebagai orang yang sok suci saja. Itu hanya paling Senin Kamis saja. Antar besok dia berubah lagi, entah pasti dia. Tapi dengan keyakinan yang ada pada diri sahabat kita ini. Karena adanya teman-teman yang selalu berada pada sekelilingnya. Masya Allah. Bagaimana teman itu bisa mendekati kita dan bisa membawa kita nanti untuk masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang lelaki yang saling bersahabat karena Allah. Mereka juga berpisah karena Allah. Bersahabat bukan karena ada sesuatu atau karena mengharapkan dia orang kaya, saya orang susah. Saya harus mendekatinya karena dia mempunyai harta. Maka ketika saya mendekati, saya akan mempunyai harta bagian darinya. Tapi teman-teman yang datang ini, teman-teman jamaah-jamaah tabligh, sahabat-sahabat kita, mereka datang dengan penuh keikhlasan di dalam hati. Mereka tidak mengharapkan apa-apa, tapi semua mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka datang dengan hati yang ikhlas, Allah menuntun dan menjaga mereka. Sehingga Allah singkirkan pemikiran-pemikiran yang buruk dengan terajaknya teman ini untuk menjalui jalan yang baik. Bahkan tidak jarang, bukan cuma 1 orang. Ketika mereka datang di rumah satu dan tempat-tempat yang lain, mengajak teman-teman ini sehingga semua untuk berani berada pada koridor-koridor yang Allah tentukan. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa dunia hanyalah sementara dan akhirat tujuan kita adalah untuk selama-lamanya. Sehingga tadi kita dengarkan dari sejak bangun, kemudian ia makan bagaimana sunnah Nabi, bagaimana ia membacakan doa ketika masuk di toilet bahkan keluar. Karena mereka mengerti bahwa pas posisi-posisi ada di mana kita berada pada dimensi manusia. Ketika kita masuk pada suatu WC tempat kotoran, bahwa di situ ada jin yang sedang menunggu kita. Maka tidak jarang ketika kita masuk kotoran yang di dalamnya, banyak mereka yang jatuh di situ. Banyak mereka yang mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Karena itulah kita melupakan bagaimana dasar sebenarnya. Yang setiap kita masuk saja dari bangun pagi bahkan kita tidur, harus ada doa-doa yang selalu kita bacakan. Masya Allah Ustaz. Inilah. Insya Allah kemurnian hati teman kita, sahabat kita,
Yang memang kalau orang merasa, tadi dikatakan, bahkan keluarga sendiri mengatakan, saya kenal dengan Ustadz Tommy. Siapa? Saya kenal dia. Tapi ingat, janganlah kita menjustis mereka. Bukankah Rasulullah SAW pernah ketika ada seorang yang bernama Nuaiman, ketika dia seorang pemabuk yang luar biasa. Sahabat mengejeknya bahwa ia adalah seorang pemabuk. Dan orang begini tidak akan mungkin dia akan sadar. Pasti dia akan mendapatkan hal yang terburuk. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada dia itu? Rasulullah. Bagaimana pembelaan Nabi Muhammad? Namun jangan dijawab dulu Ustaz, kita akan jeda. Terima kasih. Teman cerita yang ada di rumah, janganlah kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Jalan Cerita. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Teman cerita yang di rumah, Anda masih bersama kami di Jalan Cerita dan masih ada Ustadz Akmal di sini dan juga ada Tommy, teman cerita kita hari ini. Ustadz Akmal, bagaimana ya kisah tadi seorang yang selalu dijudge buruk oleh orang lain namun malah dibela oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana itu Ustadz? Ya, ada seorang yang bernama Nuaiman. Dia adalah seorang pemabuk yang sering membuat Rasulullah tertawa setiap hari. Ketika dia datang, Rasulullah tersenyum. Bahkan dia pernah mengajak Nabi untuk makan pada suatu tempat. Setelah makan, Rasulullah pergi, dia memanggil, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak membayar makanan yang engkau makan? Bukankah engkau telah memakan makanan itu?" Rasulullah kemudian tersenyum dan menjawab, "Bukankah engkau yang mengajak saya, wahai Nuaiman? Ketika engkau mengajak saya, mengapa engkau tidak membayar?" Rasulullah tersenyum. Kemudian datanglah para sahabat yang mengatakan, "Nuaiman, sungguh orang ini adalah pemabuk. Dan tentu tempatnya mereka ini adalah tentu tidak akan dapat tempat posisi yang baik." Sehingga pada saat itu Rasulullah kemudian menyampaikan kepadanya, "Wahai sahabat, sejak kapan kalian diangkat? Bahkan disampaikan oleh Allah engkau menjadi Tuhan pada hari ini. Sejak kapan engkau menjadi Allah untuk menjustis orang? Mengatakan bahwa orang ini salah, bahwa orang ini adalah suatu orang yang akan hina hidupnya. Betapa mudah bagi Allah untuk menghapus semua amalan kalian dan menerima taubatnya." Nah, ini betapa luar biasanya Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat-sahabat, yang pada saat itu ada sahabat yang merasakan bahwa ia mempunyai ilmu kebal, mempunyai kemampuan yang kuat biasa. Bahkan tidak jarang mereka kadang menyampaikan pada Nabi, "Ya Rasulullah, ketika engkau melakukan peperangan, engkau tidak perlu menggunakan alat pelindung diri. Dalam arti kata engkau seorang Nabi, ketika engkau berhadapan dengan musuhmu, engkau berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan doamu." Tapi Rasulullah, walaupun ia seorang Nabi, seorang kekasih Allah, seorang yang dicintai Allah, seorang yang doanya yang tidak pernah tidak diijabah, Rasulullah mengatakan, "Jangan begitu wahai sahabat. Ambilkanlah aku baju besi untuk melindungi dadaku, agar anak panah itu tidak mudah menembus dadaku." Nah, ketika Rasulullah mengajarkan demikian, kita sebagai umatnya, adakah kita harus sombong dan takabur? Melainkan semua adalah bagian daripada ikhtiar yang Rasulullah mengajarkan kita untuk melatih kita. Bahkan karena kecintaan Rasulullah SAW kepada kita, kadang kita sendiri, kadang kita lupa, bahkan berpaling daripada ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Ketika mereka teman-teman kita yang sudah ada pada garis hijrah ini, tinggal
kita untuk mempermantap adalah senantiasa tawadhu dan istiqomah. Karena semakin kita dekat dengan Allah, semakin keras juga gelombang-gelombang angin yang akan menghempaskan kita untuk bisa keluar dari situ. Karena iblis juga sudah berjanji. Iblis adalah seorang ahli ibadah. Iblis adalah seorang yang hebat, yang dicintai Allah pertama kali. Cuma karena ada satu kesombongan yang dalam diri iblis, maka dia terlempar ke dalam neraka. Iblis adalah salah satu yang makhluk yang Allah ciptakan yang luar biasa. Ketika dia angkuh, dia merasa lebih hebat daripada malaikat. Dia merasa lebih angkuh daripada semuanya. Sehingga ia terlempar ke dalam jurang neraka yang paling dalam. Makanya sehingga kita manusia ini semuanya kita ada. Makanya kita manusia diciptakan ada akal, ada hawa nafsu. Malaikat diciptakan hanya akal, tidak ada hawa nafsu. Kemudian iblis, syaitan, jin itu hanya diciptakan hawa nafsu saja, tidak ada akal. Tapi ketika kita manusia bisa berbuat baik, bisa menyadari bahwa Allah itu maha dahsyat, kita menyadari bahwa kita manusia adalah manusia yang lemah, maka kita senantiasa tawadhu dan melaksanakan semua perintah Allah, maka tentu kita akan jauh lebih mulia daripada kemuliaan yang dimiliki oleh malaikat. Ketika kita berada pada koridor-koridor yang kita hina, bahkan kita melakukan perbuatan yang lebih hina daripada binatang, maka kita lebih hina daripada binatang, makhluk yang lebih buruk itu. Binatang hanya mempunyai nafsu, tidak punya akal. Sementara kita manusia punya. Ketika kita manfaatkan kedua-duanya, maka kita insya Allah menjadi manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu pada bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita mengekang yang namanya hawa nafsu ini. Teman-teman kita yang telah hijrah pada jalan-jalan yang sudah ditentukan Allah, yang mengajak mereka adalah keinginan hati mereka sendiri. Karena ketika mereka terus berada pada hati yang itu, yang lembut, hati yang sejuk, yang mau menerima nasihat dari teman-teman, dari sahabat-sahabat jamaah-jamaah kita. Ketika mereka duduk, bahkan mereka makan pun bersama-sama. Bahkan ketika yang dimakan pun sama. Ketika mereka mau minum pun sama. Mereka mau berjalan pun sama. Ketika mereka perasaan hati pun mereka menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah. Berarti itulah masuk mereka termasuk golongan yang hati mereka masih bisa menerima nasihat-nasihat yang diberikan oleh para guru. Masya Allah. Sehingga ketika kita betapa sedihnya ketika kita melihat ada suatu fenomena, ketika ada satunya musibah yang datang pada satu tempat, kita bisa melihat satu orang saja yang berbuat dosa, satu orang yang berbuat masalah. Apakah Allah mendatangkan musibah kepada dia saja? Bukan. Tapi ketika satu yang berbuat dosa pada satu tempat, satu orang yang berbuat mudarat pada satu tempat, ketika Allah mendatangkan gempa bumi dan tsunami, ketika Allah mengguncangkan buminya, maka kita yang tidak berdosa yang berada pada sekeliling itu akan merasakan dampaknya dahsyatnya musibah yang Allah berikan kepada kita. Kembali pada satu firman Allah, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan? Masya Allah, terima kasih Ustadz Atmal atas nasihatnya hari ini, dan juga saudara kita Tommy, terima kasih telah menjadi teman cerita yang sangat luar biasa datang ke Storyline hari ini. Dan teman cerita yang di rumah, seperti apa Ustadz Akmal katakan tadi, jangan lagi kita menjudge orang lain. Karena kita belum tahu apa yang akan terjadi pada kita besok dan apa yang akan terjadi padanya besok. Sungguh Allah itu maha pembolak balik hati. Bisa jadi orang yang kita cap buruk hari ini, dia akan lebih baik dari kita esok hari. Maka mari berhenti menjudge orang dan mari mengajak mereka dalam kebaikan bersama-sama. Saya ajak Mawadah, teman-teman Storyline, dan ada Ustadz Akmal serta Tommy pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Jalan yang tanpa tujuan, tak ada cerita tanpa perjuangan, tak ada hidup tanpa kesalahan, hadapi tanpa penyesalan. Selalu ada pelangi setelah hujan, di balik kesusahan ada kemudahan. Tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan
selalu berdoa. Katakan pada dunia, jangan menyerah karena ada Allah. Tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan mohon ampunan. Katakan pada mereka, Allah kan tuntun langkahmu di jalan cerita, di jalan cerita.